Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem reproduksi wanita atau perempuan. Sebelumnya Biologi Holik sudah membahas mengenai anatomi sistem reproduksi laki-laki. Bagi Anda yang belum menonton, silahkan klik kartu di pojok kanan berikut, atau Anda bisa melihatnya melalui daftar video yang ada di channel ini. Sistem reproduksi wanita secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal atau bagian luar, dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Bagian reproduksi eksternal secara keseluruhan disebut vulva yang terdiri dari beberapa struktur berikut: mon pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibula, mulut vagina, himen. Selain itu, di bagian eksternal ini terdapat uretra atau saluran kencing dari sistem ekresi. Bagian organ reproduksi internal yaitu yang pertama gonad atau ovarium yang menghasilkan sel telur serta memproduksi hormon reproduksi. Selanjutnya ada sistem saluran atau ruangan. Sistem ini berfungsi untuk menerima gamet, mengangkut gamet, dan tempat perkembangan embrio atau fetus yang terdiri dari oviduk atau disebut juga dengan tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Selanjutnya kita akan bahas mengenai anatomi organ reproduksi secara lebih detail. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, kita mulai dulu dari bagian eksternal. Yang pertama adalah mon pubis, merupakan bantalan jaringan lemak. Jika seorang wanita telah memasuki masa pubertas, maka pada bagian kulit mon pubis akan ditumbuhi oleh rambut. Selanjutnya labia mayor atau bibir besar, merupakan dua lipatan kulit yang terletak di bagian kiri dan kanan secara longitudinal, yang berawal dari mon pubis, kemudian merentang ke bawah dan bertemu di bagian perineum dekat anus. Labia mayor juga ditumbuhi rambut jika seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Labia minor berupa dua lipatan kulit yang terletak di sebelah dalam di antara dua labia mayor. Labia minor tidak ditutupi oleh rambut. Labia minor memiliki kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Selanjutnya klitoris. Strukturnya homolog dengan penis pada laki-laki karena memiliki jaringan erektil berupa dua corpus cavernosum. Namun klitoris berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang uretra. Klitoris memiliki jaringan yang banyak mengandung ujung saraf yang sensitif. Mulut vagina dikelilingi oleh membran yang disebut himen atau selaput darah. Lalu uretra, merupakan saluran keluarnya urin dari kandung kemih pada sistem ekresi. Kemudian vestibula. Vestibula merupakan area yang dikelilingi oleh labia minor serta menutupi lubang uretra, mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin di bagian dalam. Kelenjar Bartholin menghasilkan lendir saat eksitasi seksual atau ketika seorang wanita terangsang. Oke, sebelum lanjut ke bagian internal secara khusus, mari kita bahas terlebih dahulu sistem reproduksi wanita dari penampang melintang bidang median atau samping. Gambar ini mencakup organ eksternal dan internal, ditambah organ lain yang berada dekat dengan sistem reproduksi. Ini labia mayor, labia minor, lalu ada klitoris yang terdiri dari tiga bagian, yaitu prepusum, batang, dan kelenjar atau gland. Kemudian vestibula yang terdiri dari kelenjar Bartholin, berfungsi untuk menghasilkan lendir saat terjadi rangsangan seksual. Ini merupakan mulut vagina, tempat terjadinya intercourse atau masuknya penis saat hubungan seksual. Lalu vagina. Strukturnya berupa tabung berotot atau fibromuskular, panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat dan bersifat elastis. Dilapisi oleh jaringan epitel pipih berlapis banyak yang memiliki reseptor hormon estrogen. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi, alat menstruasi, dan jalan lahir bayi. Selanjutnya kita ke ovarium atau indung telur. Ovarium terdapat sepasang atau dua buah, satu di bagian kiri dan satu di bagian kanan. Terletak di daerah panggul dengan ukuran panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, dan tebalnya 1 cm.
Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan sel telur, serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya oviduk atau disebut juga dengan nama tuba Fallopi. Sama dengan ovarium, jumlahnya ada dua, satu di kiri dan satu di kanan. Ukuran oviduk adalah panjangnya 10 cm dan diameternya 0,7 cm. Oviduk memiliki bagian infundibulum yang berbentuk corong, yang memiliki lapisan epitel bersilia. Saat ovulasi, sel telur akan dilepaskan ke dalam infundibulum ini. Silia pada lapisan epitel mampu membawa sel telur dengan menarik cairan dari rongga tubuh ke dalam oviduk. Umumnya fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba Fallopi. Kontraksi oviduk yang seperti gerakan ombak akan membawa sel telur ke uterus. Uterus merupakan organ berongga, berbentuk seperti buah pir terbalik. Uterus lebih biasa kita kenal dengan nama rahim. Uterus merupakan organ yang tebal dan berotot, yang dapat mengembang saat masa kehamilan untuk menampung fetus yang beratnya dapat mencapai 4 kg. Fungsi utama uterus adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya cervix, merupakan bagian leher uterus atau leher rahim yang membuka ke dalam vagina. Kemudian di gambar ini ada organ lain selain sistem reproduksi, yaitu kandung kemih, uretra, tulang pubis, dan rektum. Selanjutnya mari kita coba lihat bagian internal organ reproduksi wanita dari bagian depan atau bidang koronal. Yang paling bawah adalah vagina. Selanjutnya cervix atau leher uterus atau leher rahim. Lalu uterus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Lapisan endometrium tersusun atas jaringan epitel, kelenjar, dan memiliki banyak pembuluh darah. Myometrium atau disebut dinding rahim, tersusun atas jaringan otot polos. Myometrium merupakan lapisan yang paling tebal dari uterus. Perimetrium merupakan lapisan terluar uterus. Lapisan ini sering disebut sebagai lapisan serosa. Perimetrium merupakan membran berlapis ganda. Selanjutnya ini ovarium, terdapat sepasang di kiri dan kanan. Yang sebelah kiri merupakan ovarium yang masih utuh, sedangkan yang di sebelah kanan adalah ovarium yang diiris melintang. Ovarium penuh dengan folikel, yang masing-masing folikel terdiri dari satu oosit. Setelah ovulasi, jaringan folikel yang tersisa membentuk suatu massa yang disebut dengan corpus luteum. Di gambar ini yang berwarna kuning. Corpus luteum mensekresikan estradiol tambahan serta hormon progesteron untuk mempertahankan lapisan uterus selama masa kehamilan. Jika sel telur yang diovulasi tidak difertilisasi, corpus luteum akan hancur dan folikel baru akan matang pada siklus berikutnya. Lalu yang berbentuk corong ini adalah oviduk. Sudah kita jelaskan tadi ya, fungsinya untuk membawa sel telur ke uterus. Sekarang mari kita zoom di bagian ovarium. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ukuran ovarium kira-kira panjangnya 3-5 cm, lebar 3 cm, dan tebal 1 cm. Pada bagian pangkal terdapat ligamen yang berfungsi untuk penghubung dan tempat bergantung ovarium ke bagian rahim. Lalu ada ligamen supersensori yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium agar menempel pada dinding pelvis atau panggul melalui jaringan ikat yang disebut dengan peritoneum. Setiap ovarium dilapisi oleh jaringan epitel kubus lapis, yaitu epitel germinal, yang di gambar ini berwarna abu-abu. Lalu di bawahnya ada lapisan jaringan ikat padat, yaitu tunika albugenia. Di gambar ini yang berwarna kuning krem. Sebagian besar ovarium tersusun atas lapisan korteks, sebuah wilayah yang tersusun atas jaringan ikat dan banyak mengandung folikel ovarium. Di tengah ovarium adalah lapisan medulla, yang tersusun atas jaringan ikat longgar dan pembuluh darah yang terbenam dalam ovarium. Yang berwarna merah merupakan pembuluh arteri, dan yang berwarna biru merupakan pembuluh darah vena. Penjelasan detail mengenai perkembangan folikel dalam ovarium hingga menjadi janin akan kita bahas pada video tersendiri. Di video ini akan dijelaskan secara ringkas sambil kita tunjukkan bagian-bagian yang terdapat pada ovarium. Oke, ini adalah folikel primordial. Folikel adalah kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sel telur.
Folikel primordial akan tumbuh menjadi folikel primer dan folikel sekunder. Di dalam folikel ini terdapat oosit primer yang matang. Oosit diselubungi oleh materi ekstraselular yang disebut dengan zona pellucida, yang merupakan lapisan glikoprotein. Dalam gambar ini berupa lapisan tipis berwarna kekuningan. Di sebelah luar zona pellucida adalah sel granulosa yang berfungsi untuk memproduksi steroid dan sejumlah faktor pertumbuhan untuk berinteraksi dengan oosit selama perkembangan dalam folikel. Lalu yang berwarna biru adalah antrum, yaitu suatu rongga berisi cairan atau sekret sebagai akibat pertumbuhan folikel dan pertambahan ukuran oosit dalam lapisan korteks. Oosit primer mengalami pembelahan MEI1 menjadi oosit sekunder dalam folikel vesikular. Kemudian oosit sekunder mengalami metafase 2 dan berhenti. Kemudian oosit sekunder akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari permukaan ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Saat ovulasi, oosit akan dilapisi oleh zona pellucida dan corona radiata. Corona radiata adalah lapisan terluar dari oosit atau sel telur, yaitu beberapa lapisan sel granulosa yang membiarkan sel telur menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Lalu ini adalah corpus luteum, yaitu jaringan folikel yang tersisa saat proses ovulasi. Jika sel telur yang diovulasi tidak difertilisasi, corpus luteum akan terdegenerasi atau hancur oleh makrofag. Kemudian, jaringan fibroblas akan muncul pada corpus luteum. Selanjutnya, terbentuk jaringan ikat padat yang disebut dengan corpus albicans. Kemudian, setelah proses ini selesai, folikel baru akan matang pada siklus berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.